warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Distrik merupakan layanan instansi yang melayani pencatatan administrasi dan kependudukan di wilayah Kota Padang. Distrik ini merupakan jalan yang beratur ada merah kawakan Teman-teman dari penelitian ini yaitu Bapak Budi Kira, SO sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi, dan Kependudukan. So, saksikan terus video kami sampai akhir. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Alice Pratami dengan 2304201. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Peran Sistem Informasi Manajemen pada Aplikasi Sirancak dalam peningkatan efisiensi pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Baik, untuk latar belakang dari penelitian saya sendiri yaitu di mana teknologi informasi sekarang telah berkembang pesat dengan mendorong berbagai transformasi di berbagai sektor, termasuk pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Padang merespon hal ini dengan mengimplementasikan aplikasi Sirancak sebagai inovasi layanan administrasi kependudukan berbasis online yang dinilai efektif dalam meningkatkan keandalan, ketangkapan, dan juga kemudahan akses bagi masyarakat luas. Baik, dalam penelitian saya terdapat 3 rumusan masalah, diantaranya itu yang pertama, bagaimana efektivitas sistem informasi manajemen yang diterapkan melalui aplikasi Sirancak dalam meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan di Duscapil Kota Padang, dan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan juga petugas di Duscapil Kota Padang dalam pemanfaatan aplikasi Sirancak sebagai sistem informasi pelayanan publik berbasis digital, dan yang terakhir, bagaimana dampak penerapan aplikasi Sirancak terhadap efisiensi dan juga biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan. Untuk tujuan penelitian sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menganalisis efektivitas sistem informasi manajemen yang diterapkan melalui aplikasi Sirancak dalam meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan di Duscapil Kota Padang. Dan yang kedua, untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan petugas di Duscapil dalam pemanfaatan aplikasi Sirancak sebagai sistem informasi pelayanan publik berbasis digital. Dan yang terakhir, untuk menganalisis dampak penerapan aplikasi Sirancak terhadap efisiensi waktu dan juga biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan. Baiklah, teknik analisis data yang saya gunakan adalah teknik analisis data kualitatif untuk mengolah dan juga memahami data yang dikumpulkan. Baik, kita akan masuk ke dalam hasil pembahasan. Yang pertama itu temuan umum. Temuan umum yang saya dapati yaitu penerapan sistem informasi manajemen melalui aplikasi Sirancak di Duscapil Kota Padang menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Aplikasi ini telah mengubah pola kerja dan juga pengelolaan pemohonan layanan menjadi lebih terstruktur dan juga efisien. Sebelum adanya Sirancak ini, masyarakat harus menghadapi antrian panjang dan pelayanan tatap muka yang menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya, terutama bagi warga yang tinggal di daerah pinggiran. Setelah sistem ini diterapkan, terjadinya penurunan drastis hingga 70% kunjungan langsung ke kantor pelayanan dan membuktikan bahwa beban fisik dan administrasi berhasil direduksi secara nyata. Dalam menghadapi kendala tersebut, Disdukcapil Kota Padang telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan di kecamatan, sosialisasi di kelurahan, dan edukasi lewat media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Keberadaan Sirancak ini tersedia dalam 2 platform yaitu di web dan juga Android, memberikan fleksibilitas lebih bagi pengguna dari berbagai latar belakang. Sejak Februari tahun 2025, aplikasi ini juga sudah beroperasi selama 24 jam dan mencerminkan perubahan paradigma pelayanan yang lebih dinamis dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di dalam penelitian saya juga menemukan sejumlah fakta khusus yang menggarisbawahi bahwa aspek-aspek teknis sosial dan kultural dalam penggunaan aplikasi Sirancak. Salah satu temuan penting ini adalah ketergantungan sistem terhadap stabilitas infrastruktur listrik dan juga jaringan. Karena pernah terjadi peristiwa pemadaman bergilir atau blackout di Kota Padang yang menyebabkan gangguan operasional pada aplikasi Sirancak.
yang mengakibatkan terjadinya lonjakan masyarakat yang datang ke Disdukcapil untuk mendapatkan layanan secara langsung. Temuan lainnya yang cukup krusial adalah kendala pada sisi internal, yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja di Disdukcapil. Dengan operasional aplikasi selama 24 jam, tentu beban layanan tidak hanya terjadi pada jam kerja saja, tetapi juga menyebar ke sore, malam, bahkan dini hari. Hal ini menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan dan ketahanan kerja sumber daya manusia. SOP yang ditetapkan yaitu menyelesaikan setiap layanan dalam 1 hari. Namun pada kenyataannya, keterbatasan tenaga kerja membuat proses ini mengalami hambatan, terutama saat terjadi lonjakan permohonan layanan. Penerapan aplikasi Siracak sebagai sistem informasi manajemen di Disdukcapil Kota Padang merupakan contoh nyata dari transformasi pelayanan publik yang mengedepankan efisiensi berbasis teknologi digital. Dalam konteks teori efisiensi ini, menurut Francisca Harseverius Sadikin 2025 dan Manufora 2008, efisiensi dapat diartikan sebagai kemampuan memaksimalkan hasil output dengan sumber daya input seminimal mungkin, baik dalam bentuk biaya, waktu, maupun tenaga. Siracak ini telah memberikan dampak langsung dalam menurunkan beban administrasi, waktu tunggu, serta biaya transformasi masyarakat yang merupakan indikator utama dari efisiensi layanan. Namun temuan di lapangan juga menyikapi adanya celah dalam implementasi efisiensi tersebut. Meskipun jumlah pengguna aktif mencapai 138.145 dari 275.000 kartu keluarga, masih ada setengah populasi yang belum mengakses sistem ini dan menunjukkan adanya kesenjangan digital atau digital divide. Hal ini sesuai dengan teori Manufora 2008 yang menekankan bahwa pelayanan publik yang efisiensi juga harus mempertimbangkan keadilan akses. Dengan mengacu pada konsep-konsep teori efisiensi dan sistem informasi manajemen, analisis ini menyimpulkan bahwa keberhasilan aplikasi Siracak dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik sudah berada di jalur yang tepat. Namun keberhasilan tersebut harus didukung oleh penguatan infrastruktur digital, pengelolaan SDM yang lebih adaptif, dan juga edukasi masyarakat yang menyeluruh. Baik, dari penelitian saya dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen melalui aplikasi Siracak ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Padang. Efisiensi tersebut tercermin dari pengurangan jumlah kunjungan langsung masyarakat ke kantor Disdukcapil Kota Padang. Selain itu, Siracak juga memungkinkan pelayanan berlangsung 24 jam dan memberikan fleksibilitas waktu bagi para pengguna. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Alicia Piliani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai analisis adaptasi pegawai terhadap penggunaan sistem informasi manajemen di era digital dengan studi kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa adaptasi pegawai terhadap SIM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pelatihan, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi terhadap perubahan. Dalam konteks Disdukcapil Kota Padang, Nur Rianti dan Rinaldi 2001 menguatkan bahwa implementasi government belum sepenuhnya efektif akibat kurangnya pemahaman teknis di kalangan pegawai serta masih banyaknya kesalahan data dan masalah integrasi sistem. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam proses adaptasi teknologi yang seharusnya mendukung pelayanan publik. Ada pun masalah-masalah yang saya kaji dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat adaptasi pegawai pada Dinas Disdukcapil terhadap penggunaan SIM dalam menjalankan tugas administrasi kependudukan di era digital. Yang kedua yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses adaptasi pegawai terhadap penggunaan SIM di lingkungan Disdukcapil Kota Padang. Dan yang terakhir, apa dampak dari adaptasi penggunaan SIM terhadap efektivitas dan efisien kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Adapun pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data penelitian kualitatif saat memasuki studi lapangan. Kemudian, selama melakukan studi lapangan harus menganalisis setiap partisipan yang diwawancarai dan mengambil kesimpulan. Selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu adaptasi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terhadap penggunaan sistem informasi manajemen. Siracak merupakan aplikasi berbasis
digital yang dibuat oleh pemerintah di Dukcapil Kota Padang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan administrasi kependudukan. Aplikasi ini menawarkan 8 layanan utama, termasuk pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga, dan dokumen administrasi lainnya. Aplikasi ini menawarkan 8 layanan utama, seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan dokumentasi dan dokumen administrasi lainnya. Tujuan utama dari layanan ini adalah memberikan layanan secara daring kepada masyarakat Kota Padang dan memungkinkan akses yang mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Menurut Bapak Nur Devira Escortensio, selaku pembina di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Situ Padang, mengatakan dalam wawancaranya, dalam memberikan layanan kependudukan kepada masyarakat, Dukcapil memiliki layanan secara online maupun offline. Sirancak merupakan fasilitas berbasis digital yang disediakan oleh dinas agar masyarakat dapat melakukan layanan administrasi secara online. Dengan adanya perubahan, layanan dari tatap muka ke berbasis digital, tentu terdapat adaptasi para pegawai yang bekerja di lingkungan Dukcapil Kota Padang. Dalam praktiknya, aplikasi Sirancak telah membantu mengurangi kunjungan masyarakat hingga 70% yang berkontribusi pada efisien waktu dan biaya, baik bagi masyarakat sendiri maupun aparatur di Dukcapil. Namun, kesenjangan pengetahuan digital masyarakat dan beban kerja yang tinggi bagi pegawai menjadi hambatan yang signifikan. Dengan aplikasi kini yang beroperasi kurang lebih 24 jam, pegawai dituntut menyelesaikan ratusan permintaan layanan dalam sehari. Ketidakseimbangan antara volume pekerjaan dan ketersediaan SDM menyebabkan keterlambatan dan menurunnya kualitas pelayanan. Ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi belum diimbangi dengan kesiapan struktur organisasi dan kapasitas personal dalam lingkungan Dukcapil sendiri. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses adaptasi pegawai terhadap penggunaan SIM. Faktor pertama yang mempengaruhi adaptasi adalah sumber daya manusia, khususnya dari sisi keterampilan dan etika pegawai. Sebagian pegawai masih kurang teliti dalam penginputan data yang menyebabkan munculnya kesalahan pada data kependudukan seperti NIK yang tidak online, data ganda hingga sidik jari yang tertukar. Hal ini mencerminkan belum optimalnya kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem berbasis digital. Selain itu, masih banyak pegawai yang tak terlambat dan tidak maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya. Faktor kedua yaitu beban kerja dan tekanan waktu. Aplikasi Sirancak beroperasi selama kurang lebih 24 jam. Jumlah permintaan layanan meningkat secara signifikan, sedangkan pegawai dituntut untuk menyelesaikan seluruh permintaan dalam 1 hari. Ini menyebabkan tekanan bagi para pegawai karena mereka harus tetap bekerja dan menyelesaikan layanan daring sebelum melanjutkan layanan tatap muka keesokan harinya. Beban kerja yang tinggi bisa membuat pegawai tidak fokus dalam bekerja. Yang terakhir yaitu motivasi dan persepsi pegawai terhadap perubahan sistem turut menentukan sejauh mana adaptasi berhasil dilakukan. Pegawai yang menyadari manfaat digitalisasi cenderung lebih mudah menyesuaikan diri dan berkomitmen dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Namun tidak sedikit pula yang memandang sistem baru sebagai tambahan beban tanpa adanya dukungan memadai dari organisasi sehingga menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, proses adaptasi pegawai terhadap penggunaan SIM di lingkungan Dukcapil Kota Padang sangat dipengaruhi oleh interaksi antar kompetensi individu, tekanan kerja, dukungan manajerial, dan budaya organisasi. Agar digitalisasi layanan dapat berjalan efektif, diperlukan strategi peningkatan SDM secara menyeluruh dan pendekatan kepemimpinan yang responsif terhadap dinamika lapangan. Dan yang terakhir yaitu dampak dari adaptasi penggunaan SIM terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai. Dari sisi pegawai sendiri, adaptasi terhadap SIM memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas kerja mereka. Penelitian menunjukkan masih terdapat kendala perilaku seperti kurangnya kedisiplinan dan ketelitian aparatur yang berakibat pada kesalahan input data dan ketidaksesuaian informasi dalam dokumen kependudukan. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan di Dukcapil sendiri. Secara keseluruhan, adaptasi terhadap SIM telah membawa dampak positif bagi efektivitas dan efisiensi pelayanan di Dukcapil Kota Padang, terutama dalam mempercepat waktu layanan, menekan biaya operasional, dan memperbaiki transparansi birokrasi. Namun, keberhasilan jangka panjang sangat tergantung pada kesiapan SDM dan stabilitas sistem pendukung. Diperlukan peningkatan kapasitas pegawai secara merata, serta integrasi teknologi yang lebih matang agar seluruh manfaat digitalisasi benar-benar terwujud dalam praktek pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan. Dapat saya simpulkan dari hasil penelitian ini yaitu adaptasi pegawai terhadap penggunaan SIM di Dukcapil
Dukcapil Kota Padang membawa dampak positif terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Penggunaan aplikasi digital seperti Siranca telah berhasil mengurangi interaksi fisik masyarakat dengan instansi hingga 70% dan mempercepat proses pelayanan dan meminimalkan potensi kesalahan administratif melalui digitalisasi data. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sistem dikelola dengan baik, SIM mampu mendorong percepatan layanan, meningkatkan akurasi data kependudukan, serta menekan kehadiran waktu yang sebelumnya terbuang dalam proses manual. Di sisi lain, digitalisasi juga membantu membangun transparansi dan birokrasi dengan meminimalkan praktik pungli dan memperkuat akuntabilitas layanan publik. Namun demikian, efektivitas penuh dari sistem ini sangat tergantung pada kesiapan sumber daya manusia, khususnya dalam keterampilan teknis, kedisiplinan, dan sikap adaptif terhadap perubahan teknologi. Sekian dari saya kira sampai jumpa. Baik, perkenalkan di sini saya Angelina Fitri akan mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu yang berjudul Dampak Siranca terhadap pengurangan pelayanan administrasi manual di kantor Dukcapil Kota Padang. Yang mana dalam penelitian saya kali ini itu latar belakangnya Dukcapil Kota Padang yang selama ini mengandalkan sistem manual dengan berbagai kendala seperti antrian panjang dan juga human error, ini mulai menerapkan Siranca atau sistem layanan cepat dan akurat sebagai solusi digitalisasi layanan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga kecepatan pelayanan. Nah, pada penelitian ini mengacu pada konsep e-government dan teknologi acceptance model atau TAM, serta gagasan refined government sebagai dasar analisis terhadap dampak Siranca ini dalam mengurangi ketergantungan pada proses manual. Kemudian untuk perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi sistem Siranca dalam menggantikan proses pelayanan administrasi manual di Dukcapil Kota Padang. Kemudian yang kedua, apa saja dampak dari Siranca terhadap efisiensi dan juga akurasi pelayanan kependudukan. Dan yang ketiga yaitu apa tantangan dan juga hambatan yang dihadapi oleh pegawai dalam maupun masyarakat dalam transisi pelayanan manual ke digital. Kemudian untuk tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis implementasi sistem Siranca, kemudian yang kedua untuk menganalisis dampak Siranca terhadap efisiensi dan juga akurasi pelayanan kependudukan, dan kemudian yang ketiga ada untuk menganalisis tantangan dan juga hambatan yang dihadapi. Kemudian untuk metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini itu digunakan pendekatan kualitatif. Ini dipilih dalam penelitian ini karena sesuai dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana sistem Siranca berdampak pada pengurangan pelayanan administrasi manual di Dukcapil Kota Padang. Kemudian untuk hasil dan pembahasan dari penelitian ini, itu yang pertama, implementasi sistem Siranca dalam menggantikan proses pelayanan manual di Dukcapil Kota Padang. Dari hasil wawancara yang didapatkan dari Kepala Bagian Informasi Dukcapil Kota Padang bahwa salah satu langkah strategis untuk mendigitalisasi layanan administrasi kependudukan adalah dengan penerapan sistem informasi terpadu pencatatan administrasi kependudukan atau Siranca oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Padang. Siranca ini yang diluncurkan pada tahun 2020 sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19 dirancang untuk mengurangi interaksi tatap muka dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui platform online. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu dampak Siranca dalam efisiensi dan juga akurasi pelayanan kependudukan dibandingkan dengan metode manual. Untuk dampak efisiensi pelayanannya itu yang pertama, mengurangi waktu tunggu dan antrian panjang secara signifikan. Yang kedua, rata-rata melayani itu sekitar 700 sampai 1.603 pengguna per hari. Kemudian yang ketiga, untuk dampak efisiensinya yaitu memungkinkan pelayanan dokumen kependudukan dari rumah. Kemudian ada integrasi dengan Grab Express mempercepat pengiriman dokumen, dan yang terakhir dampak efisiensi pelayanannya yaitu untuk waktu penyelesaian layanan ini menjadi berkurang, yang dari awalnya 3 sampai 5 hari menjadi 1 hari atau 95% layanan selesai dalam sehari. Kemudian untuk dampak akurasi pelayanan itu yang pertama, meminimalkan human error dalam input data. Kemudian yang kedua, dari sistem validasi otomatis ini bisa melalui integrasi data di Dukcapil Nasional. Kemudian yang ketiga, kesalahan data seperti nama, tanggal lahir, dan juga NIK ini berkurang drastis. Dan yang terakhir, setiap proses dapat dilacak secara real time untuk meningkatkan akuntabilitas.
Kemudian jika dilihat dari keterkaitan teoritisnya, itu yang pertama, ini sejalan dengan prinsip e-government dalam peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi. Kemudian yang kedua, ini dapat mendukung teori inovasi pelayanan publik dan juga good governance. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan transparansi, responsivitas, dan juga akuntabilitas layanan pemerintah. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga, itu ada tantangan dan juga hambatan yang dihadapi pegawai maupun masyarakat dalam transisi dari pelayanan manual ke digital melalui si Ranca ini. Dari segi tantangannya, ini di kalangan masyarakat, yang pertama, rendahnya literasi digital, terutama di daerah dengan akses internet terbatas. Kemudian yang kedua, banyak warga belum familiar dengan aplikasi daring ini. Kemudian tantangan yang ketiga, sebagian masyarakat tidak memiliki perangkat digital seperti smartphone maupun komputer. Kemudian untuk tantangan dari segi, jika dilihat dari segi pegawai, ini yang pertama, kebutuhan pelatihan dan juga peningkatan kapasitas teknis pegawai. Kemudian yang kedua, tantangannya ini terjadinya resistensi terhadap perubahan akibat kurangnya pemahaman teknologi. Dan yang ketiga, tantangannya yaitu kendala infrastruktur teknologi seperti internet tidak stabil dan juga perangkat kerja yang belum memadai. Kemudian dari perspektif teoritis, yang pertama ini sesuai dengan teori transformasi digital pemerintahan. Yang kedua, kemudian ini dilihat dari yang pertama kesiapan SDM-nya, infrastruktur, dan juga kebijakan ini sangat menentukan keberhasilan digitalisasi. Kemudian profesionalismenya, koordinasi antar divisi, dan juga budaya organisasi inovatif ini menjadi faktor kunci. Ini diambil dari Sicilianensis et al. Pada tahun 2023. Kemudian untuk solusi dan juga rekomendasi dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, ini yang pertama, dapat mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk pegawai. Kemudian yang kedua, dan mengadakan sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi si Ranca ini. Dan kemudian yang ketiga, bisa dengan investasi dalam infrastruktur teknologi untuk mendukung pelayanan digital secara optimal. Baik, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang, ini dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem si Ranca telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi dan juga akurasi pelayanan administrasi kependudukan. Sistem ini berhasil mengurangi ketergantungan terhadap proses manual, mempercepat waktu pelayanan, serta meminimalkan risiko kesalahan input data yang lazim terjadi dalam pelayanan konvensional. Secara tidak langsung, si Ranca juga mendukung prinsip good governance, yang mana ini dapat meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas serta aksesibilitas layanan publik. Meskipun demikian, proses transisi dari pelayanan manual ke digital ini masih menghadapi tantangan antara lain seperti keterbatasan literasi digital masyarakat, kemudian infrastruktur teknologi yang belum merata, serta kebutuhan pelatihan intensif bagi pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik tidak hanya memerlukan inovasi teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan masyarakat secara menyeluruh. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ria Fani dengan NIM 20 pada 2019. Saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya, yaitu mengenai dampak penerapan sistem informasi manajemen terhadap kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Latar belakangnya yaitu pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran yang penting sebagai penyedia layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem informasi manajemen ini merupakan hal yang harus ada dalam sebuah organisasi, termasuk organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Dan sistem informasi manajemen ini adalah sistem perancangan dari bagian pengendali internal suatu lembaga yang meliputi manfaat manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan suatu masalah. Dan dalam hal ini, pemanfaatan website itu dalam instansi pemerintahan sebagai sistem informasi yang digunakan dalam menyebarluaskan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh semua masyarakat. Rumusan masalah, saya mengambil 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana penerapan sistem informasi manajemen ini dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil Kota Padang. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh penerapan sistem informasi manajemen ini terhadap kecepatan pelayanan administrasi
administrasi kependudukan di Dukcapil Kota Padang. Dan yang ketiga yaitu apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi manajemen ini dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil Kota Padang. Yang pertama, saya mengambil penelitian secara kualitatif dan hasil pembahasannya yang pertama yaitu penerapan sistem informasi manajemen dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil Kota Padang. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, dapati bahwa penerapan ini dalam pelayanan administrasi kependudukan itu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui aplikasi Siranca atau Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi dan Kependudukan. Nah, aplikasi ini telah membawa transformasi yang signifikan dalam pelayanan publik. Siranca ini adalah pelayanan Adminduk yang dilakukan secara daring atau online, di mana masyarakat dapat memperoleh layanan di mana saja dengan mengakses Siranca. Nah, ada 8 layanan utama yang disediakan oleh Siranca, yaitu penerbitan kartu keluarga, penerbitan KTP elektronik, penerbitan biodata, penerbitan SKPWNI, penerbitan SKDWNI, akta kelahiran, akta kematian, dan pemanfaatannya. Yang kedua yaitu pengaruh penerapan sistem informasi manajemen terhadap kecepatan pelayanan administrasi dan kependudukan di Dukcapil Kota Padang. Nah, penerapan aplikasi online ini di Kota Padang tentunya bergantung pada respon masyarakat yang sangat mempengaruhi keberhasilan inovasi layanan ini. Nah, apabila semakin banyak masyarakat yang puas dengan layanan yang diberikan, maka inovasi ini dapat dikatakan berhasil dan diterapkan. Selain itu, penerapan aplikasi Siranca ini dapat dilihat melalui SOP atau Standar Operating Procedure yang telah dilakukan. Nah, berdasarkan hasil wawancara, pengaruh penerapan sistem informasi manajemen melalui aplikasi online Siranca itu salah satu pengaruh nyata yang nampak, yaitu memudahkan layanan yang semula dilakukan secara langsung ke kantor Dukcapil, sekarang bisa secara daring melalui aplikasi online. Dan layanan ini juga dilakukan lebih efisien, memudahkan masyarakat yang terkendala transportasi untuk ke kantor dan memudahkan masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang jauh. Yang ketiga yaitu kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi manajemen dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil Kota Padang. Nah, dalam implementasi ini suatu teknologi yang baru, tentunya ada kendala yang dihadapi. Kendala ini bisa terjadi dari berbagai hal seperti penerapan Siranca. Dan berdasarkan hasil wawancara, salah satu kendala yang terjadi yaitu di sumber daya manusianya. Maksudnya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan cara pemakaian aplikasi ini dan banyak masyarakat yang belum familiar dengan teknologi ini. Dan terutama ini itu adalah kelompok lanjut usia yang mengeluhkan bahwa kesulitan dalam menggunakan sistem pelayanan online ini. Dan sebagian masyarakat itu memilih untuk datang langsung ke kantor dan meminta untuk menggunakan pelayanan secara manual, sedangkan dari petugas di Dukcapil itu sendiri memprioritaskan pelayanan secara online meskipun masyarakat ada beberapa masyarakat yang langsung datang ke kantor. Nah, dari pembahasan yang sudah saya jabarkan, itu bisa diberikan kesimpulan yaitu adalah penerapan aplikasi Siranca ini oleh Dukcapil Kota Padang telah membawa transformasi yang signifikan dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan layanan dari yang mencakup penerbitan KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan ini kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor. Hal ini meningkatkan efisiensi layanan dengan 95% layanan dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan di Dukcapil. Integrasi data secara nasional juga meningkatkan akurasi dan kecepatan verifikasi data kependudukan. Terima kasih. Dan saya akan mempresentasikan tugas pengetahuan penelitian yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Yang pertama itu latar belakangnya. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan dasar yang sangat penting bagi masyarakat. Data kependudukannya tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi bagi setiap warga negara, tapi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik. Perencanaan pembangunan hingga pemenuhan hak-hak sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Konsep e-government telah menjadi kebijakan dalam penyelenggaraan demokrasi modern termasuk dalam sektor pelayanan kependudukan. Pemanfaatan teknologi digital kemungkinan proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat tanpa harus nanti secara fisik ke kantor pemerintah.
Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang. Maka rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan layanan administrasi kependudukan berbasis digital di Dukcapil Kota Padang. Yang kedua yaitu apa saja faktor yang mendukung dan menghambat optimalisasi pelayanan digital di Dukcapil Kota Padang. Yang ketiga itu bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Yang terakhir itu strategi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara digital. Yang pertama yaitu pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan menurut Sinabela 2011. Pelayanan publik adalah pemberi pelayanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama kecepatan, ketepatan, kejelasan prosedur, transparansi, biaya dan adanya kepastian waktu. Yang selanjutnya itu tujuan utama pelayanan publik adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan digitalisasi. Yang selanjutnya yaitu digitalisasi pelayanan publik merupakan proses transformasi layanan konvensional menjadi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Menurut Indrajit, digitalisasi pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, serta transparansi dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya itu gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Layanan utama yang disediakan meliputi pembuatan pembaruan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, akta kelahiran, dan akta kematian, atau layanan pindah data kependudukan. Dalam beberapa tahun terakhir, di Dukcapil Kota Padang mulai mengembangkan inovasi layanan berbasis digital seperti transformasi menuju pelayanan publik yang modern dan efisien. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Dukcapil Kota Padang telah menerapkan berbagai inovasi digital dan biasa untuk pendaftaran dan pengajuan dokumen. Untuk pengajuan dokumen secara online dan medsos sebagai kanal informasi dan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Selanjutnya itu faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pelayanan digital. Yang pertama itu faktor pendukung. Komitmen pimpinan dan pegawai terhadap transformasi digital, dukungan regulasi dari pemerintah pusat mengenai digitalisasi administrasi kependudukan, tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan cepat dan efisien. Faktor penghambat kurangnya literasi digital, terutama di kalangan usia lanjut, infrastruktur jaringan internet yang belum merata, keterbatasan SDM teknis dalam pengelolaan platform digital. Selanjutnya itu persepsi masyarakat terhadap pelayanan digital. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan digital ditemukan bahwa mayoritas responden merasa terbantu dengan adanya pelayanan via WhatsApp dan informasi melalui media sosial. Namun ada pula yang merasa kesulitan memahami alur pelayanan karena kurangnya sosialisasi dan petunjuk yang jelas. Pembahasan berdasarkan teori, jika dikaitkan dengan teori SERVQUAL, layanan digital di Dukcapil Kota Padang telah menyentuh beberapa aspek seperti reliability dan responsif, namun aspek empati masih perlu ditingkatkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian telah dilakukan, di Dukcapil Kota Padang telah menerapkan layanan digital melalui berbagai platform, mempercepat dan mempermudah pelayanan administrasi kependudukan. Layanan digital tersebut memberikan manfaat dalam hal kecepatan, efisien, dan transparansi. Namun masih terdapat kendala implementasinya seperti kurangnya literasi digital masyarakat, keterbatasan SDM, serta
belumnya optimal infrastruktur teknologi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, demikianlah hasil penelitian dan presentasi kami dari kelompok 6 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Happy watching and wassalam.